Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Nadiroh, mahasiswi semester 4 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 23212112 akan membuat video pembelajaran mengenai kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebelum memasuki pembahasan mengenai kedua kitab ini, mari kita kulik sejenak proses pengkodifikasian hadis. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, hadis mulai dikodifikasi untuk menjaga kemurniannya. Dari proses panjang pengkodifikasian ini, lahirlah kutubus sittah atau 6 kitab utama hadis. Namun, hanya terdapat 2 kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis sahih saja, yakni kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kitab Sahih Bukhari terlebih dahulu. Sebelum membahas mengenai kitab Sahih Bukhari, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Imam Bukhari. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardibah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Juli 819 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Adapun mengenai wafatnya beliau, Imam Bukhari wafat pada tanggal 1 Syawal 257 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 1 September 870 Masehi di umur 62 tahun. Beliau memiliki kepribadian yang cerdas, memiliki sifat wara' dan sangat teliti dalam memilih hadis. Dalam rangka mengkodifikasi hadis, beliau melakukan perjalanan ilmiah ke Mekkah, Madinah, Irak, bahkan sampai ke Mesir. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dan menjadi murid dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rakhawai. Beliau juga mempunyai murid yang meriwayatkan hadis darinya, yaitu Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Abu Dawud. Adapun beberapa karya-karya Imam Al-Bukhari, yakni kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan juga kitab At-Tarikh Al-Kabir. Nah, memasuki materi mengenai kitab Sahih Bukhari. Kitab ini berjudul Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW wa Sunanih wa Ayyamih, atau lebih dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab ini atas saran dari gurunya untuk menulis kitab singkat yang hanya berisi hadis sahih saja, dan juga karena Imam Bukhari pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang menjadikannya motivasi untuk menulis kitab ini. Kitab ini merupakan jenis kitab jami' yang disusun dengan membagi menjadi beberapa kitab atau tema, dan tiap kitabnya dibagi menjadi beberapa bab. Kitab ini berisikan 97 kitab dan masing-masing dalamnya memuat beberapa bab dengan jumlah 4.550 bab. Hadis yang terdapat di dalamnya yaitu 7.275 hadis, dan itu termasuk hadis yang berulang. Kitab Sahih Bukhari ini dinilai oleh para ulama sebagai kitab yang luar biasa, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Para ulama sepakat bahwa buku yang paling sahih setelah Al-Quran adalah 2 kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berikut merupakan sekilas isi dari kitab Sahih Bukhari, di mana ada muqaddimah Sahih Bukhari dan contoh kitab atau bab di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab Sahih Muslim, yang akan saya mulai dengan biografi Imam Muslim. Imam Muslim memiliki nama lengkap Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah di Naisabur atau Iran, dan wafat di Naisabur juga pada tanggal 5 Rajab tahun 261 Hijriah pada usia 55 tahun. Beliau memiliki kepribadian yang dermawan, memiliki hafalan yang kuat, dan sangat teliti dalam menilai hadis dan sanad. Dalam rangka perjalanan ilmiah untuk mencari hadis ini, Imam Muslim pergi menuju ke Irak, Khurasan, Syam, dan ke Mesir.
Imam Muslim meriwayatkan hadis dari banyak ulama seperti Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Bashar. Beliau juga memiliki murid yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya yang paling terkenal ialah Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Adapun beberapa karya-karya Imam Muslim, yaitu kitab Sahih Muslim dan juga kitab At-Tamyiz. Kita akan membahas mengenai kitab Sahih Muslim. Kitab ini berjudul Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan bin Naqal Al-Adil Anil Adil an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Sahih Muslim. Imam Muslim menyusun kitab ini karena pada masa itu sulit untuk menemukan referensi hadis sahih yang tersusun secara sistematis, dan karena munculnya kaum ateis yang menyebarkan hadis-hadis palsu dan juga mencampur adukan antara hadis dhaif dan hadis sahih. Kitab ini disusun dengan sangat sistematis, diawali dengan muqaddimah, kemudian mengelompokkan hadis dalam suatu tema atau disebut dengan kitab. Dr. Ajaj Al-Khatib menyatakan bahwa jumlah hadis dalam kitab ini mencapai 3030 hadis tanpa pengulangan, sedangkan jumlah hadis yang termasuk pengulangan dari berbagai sanad mencapai 10.000 hadis. Para ulama menilai kitab ini dengan komentar positif, seperti yang dinyatakan oleh Abu Zaw dari Ahmad ibn Salamah yang mengatakan bahwa saya melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim sering mendahulukan Imam Muslim dalam bidang hadis dari ulama lain pada masa itu. Berikut isi singkat mengenai kitab Sahih Muslim. Terdapat mukaddimahnya, kemudian contoh dari kitab atau buku. Nah, subhanallah, begitu besar jasa dua ulama ini dalam menjaga hadis Nabi. Semoga kita semakin mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share agar ilmu ini terus bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.